video hari ini kita akan bukan mengupas sih, pengen tahu sih perannya PPA itu. Nah, salah satunya bidan ya, dalam pengisian rekam medis. Nah, di sini kita ada nanti narasumber kita Mbak Anita. Hai. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa ya nanti subscribe ke video ini. Nanti biar narasumbernya juga dan moderatornya semangat buat upload video. Untuk yang pertama, kita akan memperkenalkan diri untuk Mbak Anita. Hai. Gimana Mbak? Hai. Sehat semua? Alhamdulillah. Gimana nih Mbak? Apanya? Mbak Anita sekarang kerja di mana? Aku sekarang aktif di bidan di Klinik Utama Rahayu dan praktisi prenatal yoga juga ngisi di Rumah Sakit Islam. Nah, Rumah Sakit Islam ya. Untuk pertama kita minta VT-nya Mbak Anita dong biar bisa jelas untuk audien di luar sana. Mbak Anita ini profesinya sebagai apa sih? Terus yang ditekunin dia sekarang itu apa? Dan dia ada di dua tempat fasilitas kesehatan ya. Nanti bisa kita dengarkan langsung. Alhamdulillah aku udah jadi bidan itu mulai dari 2003. Tentunya kalau bidan itu sebenarnya banyak ranahnya. Kan bidan bisa ada di rumah sakit, bisa ada di klinik, bisa buka praktek mandiri sendiri, terus bisa jadi dosen, bisa jadi peneliti, banyak. Nah, kemudian kalau saya sendiri sekarang memang aktif di Klinik Utama Rahayu di bagian pelayanan kebidanan, terutama melakukan edukasi, ya, pendekatan kepada pasien pada saat antenatal care, mendeteksi, melakukan screening, ada tidak faktor risiko, terus nanti memberikan konseling edukasi terkait pemberdayaan diri semasa kehamilan, mengikuti kelas prenatal yoga, persiapan laktasi pada masa kehamilan, lalu nanti ada lagi pendampingan persalinan gitu. Itu sih Mbak. Oke. Untuk basicnya sendiri Mbak Anita bidan ya? Bidan ya, menteri bidan ya. Iya, mau di bidan. Kenapa Mbak? Enggak. Soalnya tampilannya itu seperti tidak sebagai bidan dalam artian dia lebih konseling ya, konseling dalam artian setiap ada Aku mau konseling juga. Iya, tapi kan fasilitas kesehatan kan. Iya. Yang punya izin, tapi secara backgroundnya Mbak Anita, kalau dilihat untuk pertama kali, pakainya sering mengedukasi di luar deh. Dia bukan ibaratnya bidan yang ibaratnya setiap hari datang pagi, terus datang pagi aku Mbak. Iya. Terus di sini kita membahas moderatornya sendiri kan rekam medis ya Mbak Anita ya. Nah, di mana rekam medis sendiri itu banyak terlibatnya adalah salah satunya bidan. Oke. Di mana pada saat pasien datang itu harus diedukasi apa pengennya pasien, apa yang harus dibutuhkan oleh pasien pada saat dia kontrol. Apalagi nih bidan ya, kontrol ke poli kebidanan. Menurut Mbak Anita nih, pada saat pasien datang sampai pasien itu akan partus, itu seperti apa edukasinya? Kalau pasien itu masing-masing edukasi tentunya berbeda-beda Mbak, kan misalnya ibu hamil semester 1, 2, atau 3 itu konseling yang kita berikan atau edukasi itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya, ya kan. Kalau alur maksudnya aku terlibatnya dalam rekam medis ya, pada saat pasien datang itu yang dilakukan pertama apa nih oleh kita punya rekam medis ya, kita ada status pasien sendiri. Kalau untuk ibu hamil tentunya punya buku saku itu namanya buku pink kita bilangnya, tapi itu buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, yang memang sudah ada peraturan dari Kemenkes itu wajib punya. Kalau dulu kan memang kalau sekarang tuh emang bener udah harus wajib begitu ibu dinyatakan hamil itu harus udah punya buku yang namanya buku pink. Itu udah kayak paspor orang hamil ya, ibu hamil. Nah, nanti ada rekam medik, di situ memang ada data-data yang harus diisi ya, data dasarnya seperti ibunya, tanggal lahirnya, seperti itu ya Mbak. Terus kalau dari obstetrinya kehamilan yang keberapa, terus nanti ada tinggi badan, berat badan, status obstetrik, status kehamilannya. Nanti dia perlu nggak tahu ada riwayat, dia dulu punya riwayat
operasi tidak, terus di keluarganya ada riwayat penyakit tidak, terus nanti ada di berat badan kita bisa tahu indeks massa tubuhnya, ini ibu perlu penaikan berat badan berapa banyak gitu. Ini kategori obesitas, artinya nanti kita edukasi di nutrisi seperti itu. Banyak sih, banyak banget Mbak. Banyak banget ya. Detail. Oh bisa bilang masih banyak banget loh itu. Iya, tadi tuh mungkin di orang awam ya, untuk buku pink itu seperti apa sih? Kan soalnya kan banyak nih orang yang kontrol ke bidan ataupun ke paskes yang lain, cuman kontrol melihat kondisi janin doang. Tapi untuk sosialisasi buku pink sendiri kadang mereka nggak dapet gitu. Haruskah setiap ibu hamil itu mendapatkan buku pink? Harus, wajib, karena di buku itu merupakan status kesehatan ibu dan anak itu terdeteksi tuh di situ Mbak. Jadi misalnya di trimester 1 ibu wajib untuk screening HB-nya, atau misalnya ada yang trias untuk ngecek ada nggak status penyakit riwayat seksual, HIV ya kan, itu screening yang emang udah wajib ya Mbak ya. Udah gitu ya wajib perlu punya. Bahkan saya sendiri pengen bikin buku untuk pregnancy journey, perjalanan ibu hamil. Itu harus ada karena itu merupakan status jati diri status kesehatan kita yang perlu memang dikenang gitu, karena itu aset sih sebenarnya. Jadi itu sebagai gambaran jadi dari pertama pasien itu hamil sampai dia mau partus ya. Nah, kalau untuk di rekam medis sendiri, apakah setiap pasien datang, khususnya untuk ibu-ibu hamil ya, apakah berat badan itu harus ditimbang atau harus dievaluasi atau gimana? Harus ditimbang, harus dievaluasi. Nanti apabila bidan memberikan asuhan, itu ada SOAP-nya. Jadi kita harus tanyakan data subjektifnya, data objektifnya, keluhan ibunya apa, asesmennya apa, diagnosa dan perencanaan. Jadi nanti dari situ bisa terevaluasi nih, rencana kerjanya mau apa nih. Gitu, nanti ada monitor evaluasi sehingga nanti goalsnya bisa ketahuan gitu, berhasil atau tidaknya ketahuan, terdeteksi dari situ. Oke, nah di dalam rekam medis juga itu kan sebenarnya kalau untuk di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya itu masih banyak sih rekam medis yang tidak spesifik ya, dalam artian rumah sakit atau fasilitas lainnya itu menyediakan form khusus, misalnya form kebidanan, penyakit dalam, bedah, anak dan lain-lain. Nah kalau untuk menyingkapi nih untuk asesmen awal sendiri untuk pasien itu harus yang dikaji apa aja sih Mbak Anita kalau di rekam medis? Yang paling mendasar? Yes. Ya nama pasien, tentu tanggal lahir. Itu kan identitas ya. Identitasnya. Untuk versi bidannya yang di pengkajian awal itu apa aja sih yang harus dikaji pada saat pertama kali? Keluhan ibunya dong. Keluhan ibunya. Terus setelah keluhan kita mau tanya nanti Bu keluhannya apa? Nah udah gitu kita tunjang nih dari data pengakuan ibunya, nanti akan ada data fisik nih yang kita periksa. Misalnya pasiennya, aduh bidan aku pusing banget nih gitu kan ya. Oh oke, pusing, kita kaji, nanti kita lakukan timbang tuh, kita lakukan tensi. Nah pada saat kenapa tuh perlu ditimbang sih bidan? Nanti misalnya dia sebulan yang lalu udah pernah ditimbang nih 60 kilo misalnya berat badannya. Nah pas ketemu kita kemudian nambah nggak nih berat badan? Kenapa nih dia pusing? Terus dilihat juga nih tensinya. Kalau misalnya tensinya tinggi, oh mungkin ini yang bikin pusing. Atau dia nanti kita evaluasi lagi pola makan ibunya gimana. Gitu, ada pola makan, terus ada pola ini juga apa namanya? Dia rajin nggak dia minum vitaminnya. Atau pola seksualitas juga bisa. Misalnya kasus ibu-ibu hamil yang suaminya jauh, kurang. Satu lagi nih, pada saat kita melakukan pengkajian untuk di rekam medis sendiri, perlu nggak sih tanggal dibuat? Sangat perlu, tanggal jam itu ya, terus nama petugas kesehatannya dan tanda tangan. Nah, menurut Mbak Anita, pada saat kita menganamnesa, dari pasien itu masuk sampai berapa kali kontrol, apakah perlu dilihat kapan nih saya sebagai bidan melakukan misalnya nih tanggal, jam, tanda tangan. Nah menurut Mbak Anita nih, tanda tangan atau paraf itu sah nggak sih buat direkam medis? Iya dong, perlu tanda tangan. Tanda tangan apa paraf biasanya digunakan? Paraf sih ya kalau yang berat-berat mancing.
yang biasa dilakukan oleh PPA itu apa, Mbak Anita? Kalau gue sih tantangannya, tapi kalau paraf kan justru lebih tipis kalau paraf. Karena kalau paraf kan semua bisa kan. Tanda tangan gue yang sesungguhnya lah. Gue selalu gitu, nggak pernah paraf-parafan. Misalnya kan nama lengkap gue, pasti kalau yang namanya lengkap udah pasti itu yang paling best dong. Kalau panggilannya siapa, misalnya kayak aku misalnya dulu panggilannya Ica gitu, Ica kabarnya. Jadi Anita harus Nita gitu. Tanda tangan, jam, orang juga jadi tahu oh ini udah dilakukan ini. Jadi kredibilitasnya itu jelas. Sip. Mudah-mudahan semua PPA melakukan seperti Mbak Anita ya, dimana semua tindakan itu dilakukan yang tentunya pasti ada tanggal, jam melakukannya kapan, siapa yang melakukan, beri nama si petugas PPA dan tanda tangan ya, jangan biasakan pakai paraf ya. Karena jadi juga paraf nggak ngerti aku. Iya, jadi kita tidak bisa mengakui itu siapa sih yang melakukan tindakan, benar nggak sih? Benar. Nah, jadi di rekam medis sendiri kita punya kebijakan ya, yang tadi saya sebutkan kayak ada nama, tanda tangan, jam dan tanggal itu sudah disahkan di Permenkes 24 tahun 2022. Di mana Permenkes yang terbaru itu mengenai rekam medis elektronik. Nah, sedangkan kita sendiri yang masih manual aja masih ngos-ngosan ya. Elektronik sekarang juga dia bisa langsung gitu ya? Pakai sign gitu langsung ya? Iya, kita jadi nanti kita semua PPA kita minta tanda tangannya dan akan disahkan, kita sodorkan ke Kemenkes untuk pengesahan tanda tangan. Itu lebih berbahaya lagi ya. Berarti benar-benar kalau memberikan asuhan dan ada sign itu benar harus dipertanggungjawabkan, itu luar biasa. Yes. Jadi nggak bisa lagi nih siapa yang mengerjakan, siapa yang menulis ya. Jadi dia yang mengerjakan, dia yang menulis. Jadi tidak bisa lagi yang namanya yaudah saya lagi banyak kerjaan yang ya kamu aja yang ngerjain gitu. Kan kadang ada ya tindakan sama dengan di atas. Pernah kan? Sering dilihat itu di catatan keperawatan. Idem. Jadi sebenarnya setiap pasien itu pasti ada namanya visit PPA kan, yang dimana keluhan pasien itu kita dengarkan, tapi tidak menutup kemungkinan dia ada keluhan lain. Benar. Ya kan? Iya. Kadang kebanyakan sama dengan di atas. Oke. Ya. Jadi kalau untuk di rekam medis elektronik sendiri itu tidak ada lagi yang namanya catatan sama dengan di atas, tapi real di mana si petugas PPA apa yang dia lihat, dia kerjakan itu yang ditulis gitu loh. Bener nggak sih, Mbak Anita? Bener dong. Kalau menurut Mbak Anita nih, yang pengalaman Mbak Anita yang dulu pernah kerja di rumah sakit besar ya. Nah, untuk sekelas kabupaten ini gimana sih mutunya dari rekam medis sendiri? Aku ada kapasitasnya nih buat menilai. Ya ada dong, karena gini, kenapa saya bisa bilang itu bisa menilai? Karena dia yang mengerjakan kan. Kalau kita pribadi ya, tidak menilai untuk orang lain. Tapi selama Mbak Anita jadi bidan, ya kan, dengan pengalaman Mbak Anita di rumah sakit lain ataupun dengan yang sekarang, gimana nih penilaian pencatatan kebidanan, bukan PPA lain ya guys? Jadi kalau pengalaman saya di salah satu rumah sakit rujukan pusat nasional, rumah sakit terkemuka se-Asia. Jadi kita nggak bisa ngebandingin ya. Se-Asia Tenggara. Ya, jadi kita nggak bisa ngebandingin ya. Pendidikan. Tapi untuk ilmunya boleh lah. Siapa tahu bisa ditiru yang baiknya. Itu apa namanya? Distrik banget sih, sangat disiplin, dan jadi masing-masing individu itu memang sudah dilatih, sudah dipakemkan untuk melakukan hal itu. Karena dari kita tuh kayak ada ininya loh Mbak, ada yang monitoringnya, ada mandornya, apa bahasanya dong? Yang jadi warning ya, jadi warning kalau misalnya PPA nggak ngisi, ini ada ininya nih alarmnya gitu. Tapi setelah itu dimandorin juga, hanya perlu dilakukan di beberapa minggu gitu. Abis itu emang udah jadi budaya bahwa itu tuh udah satu hal pakem yang emang udah begitu, nggak boleh. Yang penting sih usernya ya Mbak ya, konsisten ya, konsisten dalam artian apa yang dia kerjakan, ya itu terus yang dia kerjakan. Tapi dalam artian kalau emang budayanya memang nggak konsisten, itu gak susah. Tapi emang itu keterkaitan dengan pengisian data yang lengkap dan akurat dan baik, itu juga terkait ada terhadap kinerja, dan itu goalsnya ke income. Nah, gimana? Maksudnya kita diberi reward yang bagus, keren. Apakah setiap pekerjaan itu harus dinilai dengan
menemani atau Sebenarnya memang itu mengikuti sih. emang dari diri kita dulu sendiri dong. Misalnya kita mau minta sesuatu nih, tapi yang kita tunjukin apa dulu nih? Kalau misalnya nih, kalau emang dari dasarnya memang dia tertib administrasi dan dia peduli dan takut dengan akan hukum, dia bakal mengerjakan apa yang udah dia kerjakan gitu. Bener nggak sih? Income ngikuti, bukan gitu dong? Kebanyakan. Iya, jadi kerja dulu, tunjukin dulu bahwa memang dilayakan untuk di mendapatkan reward. Ya, tapi itu salah satunya ya. Dan malah semakin semangat berlomba-lomba karena itu ada rewardnya juga. Ya, jadi ada juga sih yang pemicu ya. Jadi pemicunya itu dalam artian gini, setiap karyawan misalnya nih ada peraturan rumah sakit ataupun instansi kesehatan, siapa nih yang mengisi rekam medis terbaik? Gitu nggak sih? Iya, kalau di sana udah dipakem, maksudnya udah tipis sih untuk yang kayak gitu udah tipis banget. DPJP-nya aja udah rutin banget, bagus. Nah, apalagi nanti dia elektronik. Nggak ada DPJP yang diingetin lagi, dia bahkan tahu dia nggak akan melakukan SOP itu dan benar kalau dari yang estafet sebelumnya gak bener nih, gua nggak mau gitu. Bisa kayak gitu. Iya kan? Dia bakal melihat pekerjaan yang justru dia sebelumnya malah saling mengingatkan pekerjaan yang sebelumnya dia bisa ngamuk tuh, dia bisa nyundul yang sebelumnya ngamuk, dan itu ada status dirobek dan dibuang atau sampah tuh ada. Jadi dulu saya itu kan karena sebagai bidan kerja di pusat rujukan nasional. Okay. Temennya adalah, mohon maaf, PPDS residen yang lagi mengambil pendidikan objek. Okay. Saya sebagai bidan itu melakukan tindakan observasi dan mengisi partograf. Okay. Itu partograf saya diremes-remes karena dia bilang nggak bisa, pembukaan segini, mulusnya gini. Jadi si PPDS juga bikin partograf, saya juga bikin partograf. Partograf saya diambil, diunya dimusnahkan karena terkait ada kendala tuh, karena kan namanya dokter lagi pendidikan ya. Marah tuh, aku laporin, kena dia di grounded justru. Oke. Kita nggak mau. Iya. Tapi kita di sini nih, karena saya basicnya sebegitunya loh apa yang kita kerjain, karena itu identitas dan emang kinerja kita. Catat apa yang kamu kerjakan, ya lu kerjain apa yang udah lu catat. Oke, jadi namanya CPPT itu benar ya, terintegrasi antar PPA, di mana siapa yang memerintahkan, siapa yang ngejalanin, benar nggak sih? Ya kan. Pada saat misalnya kan spesialis ini ibaratnya tuh pendampingnya ada dokter umum ataupun perawat atau bidan ya. Bidan aja sih, kalau di khusus kebidanan ya dia bidan juga. Bidan kan. Nah, jadi apapun instruksi dari DPJP-nya itu yang harus dikerjakan oleh bidan ataupun dokter pendamping, kan nggak? Ya. Jadi menurut Mbak Anita nih, perlu nggak sih suatu instansi itu ada rekam medis? Ya sangat perlu lah. Kalau kami di RSCM, bukan udah gue bilang jadinya, nggak apa-apa ya. Nanti dikat. Kalau di rumah sakit saya yang dulu tuh di tipe A, itu RM itu status itu sangat konfidensial dan tidak boleh ada yang memegang. Even itu yang megang memang harus bener si PPA-nya, tidak ya, dan memang link sama RM-nya langsung. Itu ruangannya aja ber-AC, lo bagus, ada trolleynya. Bener-bener status itu kayak pasien diperlakukannya. Ada nyawanya ya. Jadi balik lagi kegunaan rekam medis itu kan banyak ya. Dan cakep rekam medis itu 2012 itu udah pakai stempel gitu, nggak ada yang tulis tangan, maaf. Iya, stiker. Maaf ya, maaf lahir batin. Jadi untuk identifikasi ya. Oke. Jadi kita sebenarnya sudah berjalan sih terkait dengan waktu itu akreditasi di tahun 2012, di mana identifikasi itu harus jelas dan bisa dibaca oleh orang lain. Bener ya, makanya kita menggunakan stiker identifikasi di mana semua identitas itu ditulis, bukan ditulis sih, di stiker. Jadi semua orang bisa baca namanya dan jelas. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Anita nih, kalau untuk rekam medis yang sudah berjalan sekarang, untuk kegunaannya sendiri terkait dengan kebidanan ya, apa aja sih yang bisa diambil yang menjadi goalnya kebidanan?
Ya sebenarnya bukan hanya sebagai jejak ini aja ya, namanya rekam medik, jejak yang sudah direkam, jejak medik yang di apa? Yang dari awal pasien masuk sampai dia selesai pengobatan di kita itu ada pencatatannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, benar ya. Nah, untuk bidan sendiri, untuk kebidanan sendiri, pentingnya adanya instalasi rekam medis untuk menunjang goalnya kebidanan itu apa? Yang tadi saya bilang. Apa ya? Apa dong, Mbak? Jadi sebenarnya bukan untuk kebidanan aja ya, semua yang ada di fasilitas kesehatan itu ruang lingkupnya tetap di rekam medis. Karena apa? Mutunya PPA bisa dilihat dari situ. Dari satu rekam medis kita bisa membuat semua statistik yang kita mau. Benar nggak? Iya, untuk merencanakan juga langkah ke depan mau apa itu bisa dari situ juga. Jadi kan seperti yang aku lihat ya, kalau rekam medis itu yang berbagai aspek hukum, aspek tertib administrasi, aspek kita dalam bekerja kita aman. Jadi ada pengaman. Jadi kalau ada apa-apa tuntutan aspek hukum kita kuat. Ya kan? Ya. Jadi dalam satu rekam medis pasien itu kita bisa memunculkan semua yang diinginkan oleh PPA terkait misalnya 10 besar penyakit nih, ya kan? Bisa sebagai penunjang untuk kayak BHP untuk obat-obatan, ketersediaan alat yang memang ibaratnya semua fasilitas yang pengen BHP ataupun sarana prasarana yang pengen disiapin, jadi dilihat dari kunjungannya. Yang terbanyak itu apa sih yang muncul di poli kebidanan misalnya gitu ya. Misalnya nih, yang banyak kesini misalnya USG. Nah berarti kita harus siapkan alat USG-nya, ini contoh ya. Terus untuk KB, nah KB kalau misalnya setiap orang datang kita bilang nggak ada, bakalan satu pasien itu bisa mulutnya bakal 1.000. Satu pasien yang kita bilang itu nggak ada KB di fasilitas itu, nah bakalan orang itu nggak bakalan lagi ke fasilitas tersebut gitu loh. Benar nggak sih Mbak Nita? Iya. Jadi apalagi ini yang disampaikan penutup gimana untuk rekam medis untuk kedepannya? Tetap tertib administrasi, jangan malas-malas nulis, ya kan? Lakukan aja pada saat itu, memang harus dikerjakan, diselesaikan pada saat itu, jangan ditunda-tunda, gitu aja. Semangat, belajar menulis, ya menulis itu menyenangkan. Gak usah pikirin tulisannya bagus apa enggak, yang penting itu hasil karya kita, tulisan kita. Oke. Terima kasih Mbak Anita untuk ilmunya kita hari ini. Jadi kita nggak mengenal profesi kita sendiri ya, tapi semua PPA juga harus tahu apa itu rekam medis, di mana rekam medis itu digunakan sebagai alat pelindung oleh PPA ya. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan oleh pasien itu semuanya terekam di situ. Nah, jadi setiap PPA, jadi kita mulai belajar untuk tertib administrasi, baik dalam penulisan, tanggal, jam, tanda tangan, nama. Jadi jangan biasakan lagi pakai paraf ya. Jadi untuk kedepannya rekam medis makin disukai oleh PPA dan bukan menjadi musuh, karena diingetin terus ya dengan RM-nya. Ini Mbak Nita nggak lengkap, ini gitu ya. Seneng kok, malah tapi emang yang aku rasain harus memang kita tuh udah kerjain aja saat itu gitu loh, masih tunda-tunda. Oke. Terima kasih untuk hari ini, semoga bermanfaat. Nanti untuk selanjutnya kita mau upload video apa lagi, komen di bawah ya. Ya semoga apapun yang instansi mau, baik mutu ataupun layanannya, bisa di komen di bawah. Kita akan cari ilmu-ilmu apa lagi yang harus kita share ke teman-teman di YouTube channel Siswawati 22. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.